Oke, halo semua. Pada video kali ini kita akan membahas materi transportasi yaitu tentang NWC dan LCM. NWC yaitu Northwest Corner dan LCM Least Cost Method. Untuk yang pertama, diketahui soal perusahaan maju mapan memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada tiga pasar, di mana perusahaan tersebut memiliki tiga buah pabrik yang bertempat di pabrik satu, pabrik 2, pabrik 3. Dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah untuk pasar A, pasar B, dan pasar C. Dengan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 106, 132, dan 127. Sedangkan untuk kebutuhan konsumen dari pasar A sebesar 122, pasar B 152, dan pasar C sebesar 91. Biaya pengiriman dari pabrik menuju kota konsumen adalah sebagai berikut. Untuk pabrik 1 ke pasar A sebesar 32, pabrik 1 ke pasar B sebesar 33, pabrik 1 ke pasar C sebesar 34, pabrik 2 ke pasar A sebesar 36, pabrik 2 ke pasar B sebesar 42, dan pabrik 2 ke pasar C sebesar 38. Kemudian untuk biaya dari pabrik 3 ke pasar A sebesar 34, pabrik 3 ke pasar B sebesar 37, dan pabrik 3 ke pasar C sebesar 40, di mana biaya pengiriman dari pabrik menuju pasar-pasar konsumen dinyatakan dalam rupiah. Kemudian untuk pertanyaannya, tentukan dan hitunglah biaya transportasi minimal dengan menggunakan metode NWC dan LCM. Untuk metode yang pertama yaitu NWC atau Northwest Corner, yang dimana metode ini dikerjakan dari pojok barat laut dari tabel berikut ini. Langkah yang pertama dilakukan yaitu membuat tabel di mana terdiri dari kolom dan baris sesuai dengan soal. Untuk yang kolom 1 berisi sumber atau dari mana produk akan dikirim, yaitu dari pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Kemudian untuk jumlah kolomnya mengikuti berapa banyak jumlah pasar atau konsumen yang akan menjadi tujuan. Jadi untuk kolom ini sebagai sumber dan untuk baris ini sebagai tujuan, yaitu pasar A, pasar B, dan pasar C. Setelah itu, ditambah dengan membuat baris demand, kemudian baris supply. Demand ini untuk kebutuhan konsumen yang harus dipenuhi, sedangkan supply yaitu untuk sebagai pemasok atau kapasitas pabrik yang dimiliki oleh setiap pabrik. Nah, langsung aja kita isi kolom yang oranye-oranye ini, yang ada di setiap kolom ini itu berisi biaya yang sudah ditentukan. Nah, langsung aja kita isi. Untuk pabrik 1 ke pasar A itu biayanya 32. Kemudian untuk pabrik 2 ke pasar A biayanya 36. Kemudian untuk pabrik 3 ke pasar A biayanya 34. Pabrik 1 ke pasar B biayanya 33. Pabrik 2 ke pasar B biayanya 42. Pabrik 3 ke pasar B biayanya 37. Pabrik 1 ke pasar C sebesar 34. Biaya pabrik 2 ke pasar C 38. Biaya pabrik 3 ke pasar C biayanya yaitu Rp40. Di mana untuk demand itu diisikan kebutuhan konsumen. Untuk pasar A sebesar 122, untuk pasar B sebesar 152, untuk pasar C sebesar 91.
Kemudian untuk supply atau kapasitas dari setiap pabrik diisikan untuk pabrik 1 sebesar 106, pabrik 2 sebesar 132, pabrik 3 sebesar 127. Nah, setelah membuat tabel seperti ini, hal selanjutnya yang harus ditentukan yaitu mulai mengisikan kolom dan baris yang sudah disediakan, di mana kolom dan baris itu menyatakan banyaknya jumlah produk yang bisa dikirim sesuai dengan supply dan demand yang tersedia. Nah, yang pertama yaitu mulai dari pojok kiri atas. Ya, artinya mulai dari sini, kemudian membentuk tangga hingga selesai, hingga memenuhi semua demand dan supply atau kapasitas pabrik sudah habis. Kita mulai dari pojok kiri atas dengan memperhatikan minimal dari supply dan demand. Nah, artinya untuk pabrik 1 ke pasar A, itu kita melihat di antara supply dan demand mana yang lebih kecil. Nah, karena yang lebih kecil yaitu supply, maka kita dapat alokasikan jumlah produk dari pabrik 1 untuk pasar A itu sebesar 106. Nah, karena ini 106 sudah habis, maka untuk baris nomor 1 ini bisa kosong atau strip. Selanjutnya, karena di baris 1 ini sudah terisi 106, artinya demand untuk pasar A sudah berkurang 106. Artinya untuk demand pasar A tinggal 122 dikurangi 106, tinggal 16. Nah, untuk kapasitas pabrik A sudah habis, jadi ini bisa diisi 0 atau dikosongi aja untuk kolom B dan kolom C. Kemudian untuk pabrik 2 ke pasar A, karena demand pasar A kurang 6, yang belum terpenuhi adalah 16, maka langsung saja diisi di sini 16. Karena melihat demand dengan supply yang paling kecil atau minimal itu berapa. Di antara 16 dan 132 paling kecil 16, berarti di sini diisi 16. Nah, maka demand untuk pasar A sudah terpenuhi dan ini bisa dihapus. Kemudian untuk yang sini, kolom baris di kolom ini bisa diisi 0 atau strip atau dikosongi aja. Karena ini udah habis, maka kita kasih warna yang berbeda. Kemudian ini juga sudah habis, kasih warna yang berbeda. Nah, kemudian karena kita mulai dengan metode NWC, maka untuk selanjutnya yaitu membentuk seperti tangga. Jadi ini, kemudian baris ini. Nah, untuk baris ini sama langkahnya, yaitu lihat yang paling minimal di antara demand dan supply-nya. Di antara demand dan supply-nya paling kecil yaitu 132. Namun untuk kebutuhan pabrik 2 sudah terpakai untuk pasar A sebanyak 16. Maka kapasitas dari pabrik 2 sudah berkurang sebanyak 16. Jadi untuk kapasitas pabrik 2 tersisa 116. Nah, karena 116 dengan 152 lebih kecil 116, maka di sini diisikan 116. Nah, karena kapasitas pabrik 2 sudah terpakai semua, maka ini dapat dihapus. Kemudian untuk kolom dan baris ini juga dapat diwarnai berbeda atau sudah tidak dapat digunakan karena kapasitasnya dari pabrik 2 sudah digunakan seluruhnya, maka kita beri warna berbeda. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu mengisi kolom dan baris yang sini. Jadi bentuknya seperti tangga. Gini, 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 gini. Nah, untuk yang baris dan kolom ini, karena demand dari pasar B
sudah terpenuhi sebesar 116, maka sisa demand dari pasar B yaitu sebesar 152 dikurangi 116 sebesar 36. Nah, langsung saja karena demand pasar B yang belum terpenuhi yaitu 36, maka kita lihat antara demand dan supply mana yang lebih kecil. Ternyata demand. Berarti ini diisikan sebesar 36. Maka demand dari pasar B sudah terpenuhi seluruhnya dan ini dapat dihapus. Nah, untuk pasar A dan pasar B demand-nya sudah terpenuhi. Maka kita bisa lihat ke pasar C. Pasar C ternyata demand-nya 91. Untuk pabrik 3 ke pasar C itu berapa jumlah produknya? Nah, pabrik 3 kapasitasnya sudah dari 127 ini sudah berkurang, sudah digunakan sebesar 36. Maka kapasitas dari pabrik 3 yang tersisa yaitu sebesar 91. Nah, karena 91 dan 91, maka kita dapat isikan langsung nih di sini 91 gitu. Untuk metode alokasi jumlah produk menggunakan metode NWC sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung biaya transportasi untuk pengiriman dari sumber atau dari pabrik 1, 2, 3 menuju tujuan atau pasar A, B, dan C. Bagaimana menghitungnya? Yaitu kita dengan fokus pada kolom dan baris yang diisikan oleh angka-angka aja. Hiraukan baris atau kolom yang berwarna merah itu tidak digunakan. Artinya ini tidak digunakan, ini tidak digunakan, ini tidak digunakan untuk perhitungan. Jadi kita bisa hitung dengan cara 106 dikali 32, kemudian ditambah 16 dikali 36, dilanjut dengan 116 ditambah 42, dan seterusnya hingga selesai. Jadi kita bisa isikan dengan cara 106 dikali 32 ditambah 16 dikali 36 ditambah 116 dikali 42 ditambah 36 dikali 37 ditambah 91 dikali 40. Nah, kita bisa lihat untuk biaya pengiriman atau biaya transportasi dari pabrik ke pasar untuk memenuhi demand pasar A, B, dan C sebesar Rp13.812. LCM adalah less cost method. Jadi kita memulai atau mengerjakan soal ini berdasarkan biaya yang lebih atau yang paling murah terlebih dahulu untuk mengalokasikan jumlah produk yang dikirimkan. Nah, jadi untuk langkah yang pertama juga sama seperti NWC, yaitu membuat tabel yang diisikan biaya-biaya dari masing-masing pabrik menuju pasar A, B, dan C. Langsung aja kita copy aja. Nah, karena udah keisi semua, kita langkah yang pertama yaitu melihat mana sih harga yang paling atau biaya yang paling rendah atau biaya paling murah di antara semua biaya-biaya ini. Dan kita bisa lihat biaya paling murah kan 32. Maka kita mengalokasikan produk atau jumlah produk yang pertama itu di baris 1 kolom A. Jadi kita lihat nih, mana di antara sama seperti NWC, di antara demand dan supply yang paling rendah. Ternyata supply-nya. Berarti kita alokasikan pada baris 1 kolom 1 atau pabrik 1 ke pasar A itu sebesar 106. Nah, karena 106 ini sudah
terisi, maka untuk kapasitas pabrik 1 juga sudah digunakan semua. Maka ini kita beri warna merah dan untuk pasar C juga kita beri warna merah. Nah, kemudian untuk demand dari pasar A tersisa 16. Nah, selanjutnya langkah yang kedua yaitu kita lihat mana harga yang paling murah di antara mereka yang belum terisi dan yang kapasitasnya itu masih tersedia. Nah, seharusnya kan ini 32, berarti harga selanjutnya yaitu yang terisi harusnya 33. Tapi karena 33 ini sudah digunakan atau kapasitas dari pabrik 1 sudah habis, maka kita tidak bisa mengisi kolom 33 dan 34. Nah, di antara kolom yang tersisa yang masih kosong ini, mana yang lebih murah, biaya paling murah? Ternyata yaitu 34 ini. Nah, kita bisa gunakan 34 ini untuk mengalokasikan jumlah produknya. Kita lihat demand dan supply yang minimal mana? Ini demand tinggal 16, supply-nya 127. Nah, maka untuk mengalokasikannya kita sebesar 16. Oke. Nah, karena demand dari pasar A sudah terpenuhi semua, yaitu sebesar 122, maka ini kita hapus dan pabrik 2 ke pasar A juga kita tidak bisa lakukan pengiriman. Karena apa? Karena demand untuk pasar A sudah terpenuhi. Maka untuk baris 2 kolom A harus di warna berbeda atau harus tidak boleh dilakukan pengiriman. Nah, karena untuk pabrik 3 sudah digunakan kapasitasnya sebesar 16, maka sisa dari pabrik 3 yaitu sebesar 111. Nah, kapasitas dari pabrik 3 ini tersisa 111, bukan lagi 127. Kemudian langkah selanjutnya kita melihat lagi mana sih yang lebih murah, biaya lebih murah, yaitu yang 37 ini. 37 ini kita alokasikan, lihat minimal demand dan supply-nya. Ternyata lebih minimal supply sebesar 111. Nah, 111 ini berarti sudah digunakan semua, dihapus saja. Kemudian untuk kapasitas pabrik 3 ini juga sudah terpakai, maka tidak bisa dilakukan pengiriman dan di warna berbeda. Nah, kemudian untuk demand dari pasar B sudah terpenuhi sebanyak 111. Berarti demand pasar B tersisa 41 yang belum terpenuhi. Nah, untuk langkah selanjutnya kita lihat, kan yang masih kosong ini dan ini. Nah, kita lihat mana yang lebih kecil biayanya. Ternyata yang lebih kecil kan 38. Nah, kita lihat lagi untuk demand dan supply, mana yang lebih minimal? Ternyata yang lebih minimal yaitu demand. Maka kita isikan sebesar jumlah demand, yaitu sebanyak 91. Nah, 91 ini sudah terpenuhi, maka untuk pasar C sudah clear. Demand untuk pasar C sudah terpenuhi seluruhnya. Nah, untuk pabrik 2 ini supply atau kapasitas pabriknya tersisa karena sudah digunakan 91, maka kapasitas pabriknya tersisa 41. Pabrik 2 tersisa 41. Karena kolom ini yang tersisa, maka kita isikan langsung sejumlah demand dan supply yang ada, yaitu karena sama-sama 41, maka jumlah yang harus diisikan ini sebesar 41. Nah, dari sini semua kolom sudah terisi, kemudian kita mulai menghitung biaya transportasinya. Untuk biaya transportasinya juga sama perhitungannya dengan fokus pada kolom yang terisi saja, kolom atau baris yang terisi saja, yaitu dengan 106 dikali 32
ditambah 16 dikali 34 ditambah 41 dikali 42 tambah 41 dikali 37 ditambah 91 dikali kemudian nah, didapatkan total biaya dari pabrik 1, 2, 3 untuk memenuhi demand pasar A, B, dan C, maka biaya pengiriman yang dibutuhkan sebesar 13.223. Nah, berarti untuk soal ini terjawab dengan biaya transportasi menggunakan metode NWC sebesar 13.812 dan dengan metode LCM sebesar Rp13.223. Cukup sekian video pembahasan materi NWC dan LCM. Semoga videonya dapat bermanfaat dan terima kasih. Semangat semua!